Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu. Untuk ini diawali dulu dengan doa ya. Jangan lupa berdoa agar semua terlindungi dari segala penyakit apapun. Oke. Untuk kita materi kimia yang kali ini kita di pokok bahasan lanjutan dari redoks kemarin. Nah, di sini kita bahasanya adalah elektrokimia. Sebenarnya elektrokimia juga redoks termasuk di dalamnya. Cuma di sini Bu Guru pisahkan karena kalau memang dijadikan satu dia terlalu banyak. Oke, untuk elektrokimia ya. Di sini adapun tujuannya diharapkan nanti kalian dapat menjelaskan proses yang terjadi dalam sel volta dan kegunaannya. Oke, lanjut saja. Untuk elektrokimia, apa sih elektrokimia itu? Elektrokimia itu adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang aspek listrik pada reaksi kimia. Jadi tentang listrik yang ada di reaksi-reaksi kimia. Nah, di sini ada dua. Jadi di sini ada reaksi kimia, kemudian dia ada arus listrik. Jadi ada reaksi kimia yang menghasilkan arus listrik, tapi ada juga reaksi yang harus terjadi dengan adanya arus listrik. Ya, di situ ada kalau misalnya dia reaksi kimia baru menghasilkan arus listrik, itu yang namanya sel volta. Tapi ketika arus listrik dialirkan kemudian terjadi reaksi kimia, nah di sini yang namanya sel elektrolisis. Oke, yang berikut sel elektrokimia seperti tadi yang berbilang ada dua, ada sel volta, ada sel elektrolisis ya. Adapun persamaannya, yang pertama di sini dia sama-sama menggunakan elektrode. Jadi elektrode itu adalah alat. Di sini ada ada katode, kemudian ada anode, dan ada larutan elektrolit. Ingat kembali pokok bahasan kelas 10, larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghasilkan arus listrik. Kemudian yang berikut persamaannya adalah di sini Bu Guru singkat biar gampang diingat, yaitu krao. Apa itu krao? Krao itu adalah kutub di mana kutubnya ada katode, kemudian ada kutub anode. Katode tempat terjadinya reaksi reduksi, sedangkan anode tempat terjadinya reaksi oksidasi. Nah, di sini redoks akan bekerja. Ya, di sini K itu adalah katode, di mana terjadi reaksi reduksi. A anode terjadi reaksi oksidasi, disingkat KRAO. Oke, lanjut. Perbedaannya. Nah, di sini tolong disimak baik-baik karena cukup banyak perbedaannya di sini. Oke, di sini ada gambar dua, ada yang ada sel volta, kemudian ada sel elektrolisis. Ya, adapun perbedaannya yang pertama dulu dari seperti di awal tadi, yaitu kalau untuk sel volta dia adanya reaksi dulu, kemudian dia menghasilkan arus listrik. Sedangkan elektrolisis harus ada energi listrik dulu baru terjadi reaksi kimia. Nah, di sini untuk sel volta itu dia terdapat dua wadah ya yang terpisah, sedangkan elektrolisis itu dia hanya satu wadah. Kemudian reaksinya nanti adalah reaksinya spontan. Artinya apa? Dia ada reaksi kimia langsung dia membentuk listrik atau menghasilkan listrik. Kita tidak perlu bantuan apapun, dia akan bereaksi secara sendiri. Ya, di situ ada aliran listriknya. Di situ untuk kutub katode yaitu dia positif. Kemudian di situ kutub anode dia bertanda negatif. Ya, di sini sudah jelas. Nah, elektron itu dia akan berpindah dari anode ke katode. Sedangkan aliran listriknya kebalikannya, dia akan berpindah dari kutub positif ke kutub negatif. Oke, untuk volta di situ ada dihubungkan yang namanya jembatan garam. Apa itu jembatan garam? Nanti kita bahas di yang berikut. Kemudian untuk sel elektrolisis di situ seperti tadi berulang dia hanya dalam satu wadah. Kemudian dia tidak spontan. Artinya apa? Dia
membutuhkan supply atau energi listrik dulu baru dia akan bereaksi. Nah, di sini untuk katode kebalikan dari sel volta, katode negatif, sedangkan anode positif. Ya. Oke, itu perbedaannya. Kemudian untuk notasi sel volta, di sini untuk sel volta ada dua wadah. Ada dua wadah, yang pertama ada larutan ZnSO4, kemudian di wadah yang satunya terdapat larutan CuSO4. Nah, larutan CuSO4 ini dia nanti yang akan membentuk adalah di situ tembaga, Cu-nya. Nah, di situ ada logam tembaga, di sini dia berperan sebagai katode, di mana nanti reaksi reduksi yang terjadi dan dia terjadi dalam kutub positif. Sedangkan di larutan yang satunya di situ ada Zn dari ZnSO4, ya, di situ ada logam seng, dia sebagai anode atau kutub negatif. Di situ nanti terjadi reaksi oksidasi. Nah, jangan lupa seperti tadi di sini ada jembatan garam. Nah, jembatan garam ini dia merupakan gel. Gelnya dia bersifat elektrolit atau dia dapat menghantarkan arus listrik. Nah, notasi selnya seperti ini karena ada Zn, kemudian di sini jembatan garamnya dulu. Jembatan garam itu dia dapat berbentuk larutan gel NaCl, KCl atau NaNO3. Ya, jadi ini jembatan garam yang sering digunakan untuk reaksi sel volta. Untuk reaksinya pasti ada oksidasi, pasti ada reduksi. Karena oksidasi dia di anode atau di kutub negatif, maka reaksinya di situ adalah logam Zn. Zn-nya teroksidasi menjadi Zn2+ ditambah 2 elektron. Di situ ada N0. N0 itu adalah energi yang dihasilkan di situ adalah positif 0,76. Data ini tidak sembarang kita buat karena ini sudah melalui proses dari laboratorium, sudah dieksperimenkan. Kemudian di situ reduksi itu di katode, ya, kutub positif. Apa yang terjadi di situ? Reduksinya adalah tembaga. Tembaganya mengalami reduksi menjadi logam tembaga. Dia sudah dalam bentuk padat, ya. Oke, N0-nya juga ada potensialnya atau energinya. Di situ plus 0,34 volt. Oke, sudah di situ kembali ke reaksi redoks sebelumnya. Jadi kita hilangkan elektronnya. Di situ sudah sama-sama 2. Kita hilangkan, berarti reaksi redoks yang terjadi di sini adalah Zn dalam bentuk padat. Dia bereaksi dengan tembaga atau dalam larutan, kemudian dia akan membentuk larutan Zn2+ dan logam tembaga. N0 yang dihasilkan dari reaksi itu adalah jumlah dari N0 masing-masing, yaitu 1,1 volt. Nah, di sini puing-puing Zn itu dia akan larut, dia akan melebur. Kemudian justru di nanti logam Cu dia akan terbentuk seperti gelembung-gelembung, dia akan menempel pada logam tembaga. Nah, disitulah dia terlindungi oleh Zn. Oke, di sini untuk notasi selnya kita tulis yang anode dulu, ya, yang oksidasi duluan baru reduksi. Jadi ingat, notasi sel itu oksidasi duluan baru reduksi, ya. Jadi oksidasi itu di anode tadi Zn jadi Zn2+, kemudian dihubungkan dengan jembatan garam, dia akan menghasilkan reduksinya di situ Cu2+ menjadi Cu. Ya, kurang lebih seperti ini. Nanti kita lanjutkan lagi. Kemudian di sini ada beberapa aplikasi sel volta dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini sudah sering ketemu pasti. Nah, di sini ada baterai kering. Kemudian di situ dalam baterai kering pasti ada katode atau ada anode, kemudian ada elektrodenya. Terus di sini juga ada aki, pasti tahu aki seperti apa. Nah, itu isinya ada kutub positif, ada kutub negatif.
Jadi elektrodenya di situ juga ada. Kemudian ini ada baterai lithium. Baterai lithium itu adalah baterai yang digunakan di HP, ya. Itu juga ada. Kemudian di sini ada namanya sel primer dan sekunder. Apa itu primer? Kalau dia hanya sekali pakai, ya, di situ dibilang sel volta atau sel primer. Sedangkan kalau dia bisa diisi ulang, itu yang namanya sel sekunder. Oke, kemudian di sini ada reaksi redoks dalam baterai kering, kurang lebih seperti ini. Ada di anodenya, yaitu oksidasi seng. Kemudian di katodenya dia reduksi dari MnO2. Oke, dari situ dapatlah redoksnya. Kemudian di sini Zn2+ yang terbentuk mengikat NH3 membentuk Zn NH3 4 kali 2+. Jadi Zn-nya mengikat NH3. Itu yang terjadi dalam baterai kering. Oke, kemudian ada namanya korosi atau karat. Korosi atau karat. Jadi lebih terkenal namanya karat ya, cuma bahasa kimianya namanya korosi. Nah, korosi itu apa? Dia adalah kerusakan atau degradasi logam karena adanya reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungan, dan hasilnya dia menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak kita kehendaki. Ya, tentunya kita tidak pernah menghendaki namanya karat, ya kan? Kemudian di situ dalam proses elektrokimianya, logam mengalami oksidasi, sedangkan oksigen atau udara dia yang mengalami reduksi. Terjadilah dia redoks. Nah, kurang lebih seperti ini peristiwa korosi yang terjadi pada besi. Oke, di situ ada katode, anode, ada yang reduksi, ada yang oksidasi. Tidak lepas dari faktornya, yaitu ada suhu, kemudian udara dan air. Ya, makanya kalau dibiarkan biarkan saja namanya logam, misalnya sepeda dibiarkan lama-lama seperti itu, kemudian kena air hujan atau dibiarkan dalam keadaan terbuka, ya, itu lama-lama akan berkarat, ya, karena udara juga akan menyebabkan karat. Oke, yang berikut pencegahan korosi. Ada beberapa pencegahan korosi. Di sini yang pertama ini dicat, ya. Makanya kenapa besi-besi itu kita cat, yaitu mencegahnya korosi. Sama seperti seng, misalnya seng itu sekarang warnanya warna-warni. Apa tujuannya? Yaitu dia mencegah terjadinya korosi. Sehingga kalau dia namanya seng itu pasti kan sangat-sangat sering terkena hujan panas, sehingga dia cepat karat. Kalau dicat, setidaknya dia melindungi. Tetap akan karat tapi dalam waktu yang lebih lama. Kemudian di sini ada penyupuan sendok. Jadi sendok itu disepuh, ya, dengan perak atau ya terserah mau dibikin sendok emas juga bisa, ya. Di situ intinya di situ dia logamnya dia akan terlindungi, ya. Sini bisa jadi warna-warni, terserah mau pakai emas, perak, ya, supaya dia tidak mudah berkarat atau korosi. Oke. Contoh penggunaan elektrolisis, ya. Oke, elektrolisis di sini penggunaannya adalah pemurnian logam tembaga. Jadi di sini akan ada reaksi, kemudian dia akan memurnikan kembali logam tembaganya atau logam apapun itu, yang penting dia prosesnya adalah pemurnian logam. Ya, jadi sudah ada mana yang volta, mana yang elektrolisis, sudah ada contohnya masing-masing. Oke, sudah, sekian dan terima kasih. Mungkin ini saja. Selamat belajar, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.